Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan Madinah Naura Syahada dengan BP 221041-1020 dan Ahmad Bayu Saputra dengan BP 221041-2021, Jihan Aidia Rahman dengan BP 221041-2031, dan Dalam Mutiara Sidika dengan BP 221041-3001. Kami akan membahas mengenai peran kunci anapleurosis dan katapleurosis untuk fungsi siklus asam sitrat. Assalamualaikum. Anapleurosis dan katapleurosis merupakan proses metabolik yang saling berkaitan dalam menjaga fungsi siklus asam sitrat atau TCA sebagai pusat metabolisme energi dan biosintesis. Anapleurosis berfungsi untuk mengisi kembali intermediat TCA yang digunakan dalam berbagai jalur biosintetik, sementara katapleurosis memastikan keluarnya intermediat dari siklus untuk mencegah akumulasi berlebih dan mendukung proses seperti glucogeogenesis, lipogenesis, dan sintesis asam amino. Kedua proses ini memiliki peran penting dalam metabolisme glutamin di ginjal, metabolisme asam amino di otot, serta oksidasi glutamin di usus kecil, terutama dalam kondisi metabolik seperti kelaparan, olahraga, atau stres fisiologis. Hubungan antara anapleurosis dan katapleurosis menjadi kunci dan regulasi energi dan keseimbangan metabolik tubuh manusia. Dapat dilihat pada gambar, terdapat perantara anapleurotik dan katapleurotik yang masuk dan keluar dalam siklus TCA itu sendiri, yang dapat kita lihat pada gambar kuning. Yang bagian kuning merupakan bagian katapleurosis dan yang warna ungu merupakan bagian anapleurosis. Selain itu, pada katapleurosis juga terdapat beberapa enzim yang terlibat. Di antaranya ada enzim PPCK, kemudian ada enzim aspartat aminotransferase, dan yang terakhir ada glutamat dehidrogenase. Selain itu, regulasi anapleurosis dan katapleurosis bergantung pada keadaan metabolik dan fisiologis serta jaringan atau organ spesifik yang terlibat. Sebagai contoh, selama kelaparan, katapleurosis melalui fosfofenol pirufat untuk mendukung glucogenesis dapat diatur dalam hati. Sedangkan pada ginjal, anapleurosis melalui penyerapan glutamin dapat diatur. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT selanjutnya, yaitu peran fisiologis anapleurosis dan katapleurosis dalam metabolisme asam amino, khususnya di otot rangka manusia dan usus halus manusia. Yang pertama itu peran anapleurosis dan katapleurosis dalam metabolisme asam amino di otot rangka. Anapleurosis adalah proses pengisian kembali intermediat siklus asam sitrat TCA agar siklus ini tetap berjalan dengan optimal. Intermediat siklus TCA yang sering diisi kembali adalah oksaloasetat, fumarat, malat, dan alfa-ketoglutarat. Katapleurosis adalah proses pemindahan atau pemakaian intermediat siklus TCA untuk menghasilkan senyawa lain seperti asam amino, lemak, atau neurotransmitter. Baiklah, perannya dalam otot rangka. Otot rangka menggunakan asam amino sebagai sumber energi terutama saat aktivitas fisik atau kondisi stres metabolik. Anapleurosis di otot rangka. Asam amino seperti glutamin, glutamat, dan asam amino rantai cabang dapat diubah menjadi intermediat siklus TCA seperti alfa-ketoglutarat atau succinyl-CoA. Ini memungkinkan siklus TCA tetap aktif dan menyediakan ATP untuk kontraksi otot. Lalu bisa dilihat diagram dalam gambar menunjukkan bahwa berbagai asam amino dapat dikonversi menjadi prekursor TCA melalui berbagai jalur metabolisme. Selanjutnya itu katapleurosis, yang mana beberapa intermediat siklus TCA dapat keluar untuk membentuk senyawa lain. Itu ada oksaloasetat digunakan untuk sintesis asam aspartat, lalu ada succinyl-CoA digunakan untuk sintesis HEM, lalu ada sitrat dapat digunakan untuk sintesis asam lemak dan steroid. Lalu hal ini merupakan menunjukkan siklus TCA tidak hanya berperan dalam produksi energi, tetapi juga dalam biosintesis molekul penting lainnya. Selanjutnya pada PPT bisa dilihat tabel, yang mana tabel ini menunjukkan perubahan konsentrasi intermediat siklus TCA dalam otot rangka saat istirahat dan selama latihan. Misalnya, konsentrasi sitrat malat dan oksaloasetat meningkat selama latihan, mana menunjukkan peningkatan aktivitas anapleurosis untuk mempertahankan siklus TCA dan produksi energi. Perubahan ini menunjukkan bagaimana otot rangka menyesuaikan metabolisme asam amino untuk mendukung kebutuhan energi saat aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu peran anapleurosis dan katapleurosis dalam metabolisme glutamin oleh usus halus. Metabolisme glutamin di usus halus
yang mana usus halus menggunakan glutamin sebagai sumber energi utama dan bukan glukosa. Glutamin diubah menjadi glutamat dan alfa-ketoglutarat yang kemudian masuk ke dalam siklus TCA untuk menghasilkan ATP. Ditunjukkan melalui jalur metabolisme yang mengarah dari glutamin, glutamat, lalu alfa-ketoglutarat, lalu siklus TCA. Peran anaperosis yaitu yang pertama ada glutamin memasuk alfa-ketoglutarat ke dalam siklus TCA yang meningkatkan jumlah intermediat siklus dan mendukung produksi energi. Oksaloasetat dan malat juga dapat dihasilkan melalui proses ini yang mana membantu kelangsungan siklus TCA. Ini sangat penting untuk menjaga fungsi usus halus terutama dalam kondisi stres seperti infeksi atau cedera. Lalu kataperosis. Intermediat siklus TCA juga digunakan untuk produksi senyawa lain seperti aspartat dan alanin yang berperan dalam biosintesis protein, gluconeogenesis yaitu produksi glukosa baru, lalu ada produksi NH3 yang akan dikeluarkan dalam bentuk urea, yang mana ini menunjukkan bahwa glutamin tidak hanya berguna sebagai sumber energi tetapi juga sebagai bahan dasar untuk metabolisme lebih lanjut. Jadi, di usus halus, anaplorosis dari glutamin memungkinkan produksi energi, sementara kataplorosis mendukung produksi senyawa penting seperti asam amino dan glukosa. Peran fisiologis katapleurosis dan anapleurosis dalam metabolisme glutamin di ginjal manusia. Pada proses katapleurosis dan anapleurosis dalam metabolisme glutamin di ginjal manusia ini saling melengkapi untuk mendukung fungsi fisiologis ginjal, terutama dalam kondisi metabolik tertentu seperti pada saat kelaparan. Nah, yang pertama ada proses anapleurosis. Glutamin diangkut ke ginjal dari otot selama kondisi pada saat kelaparan tersebut. Di dalam ginjal, glutamin dipecah menjadi glutamat yang kemudian diubah menjadi alfa-ketoglutarat melalui enzim glutaminase dan glutamat dehidrogenase. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat masuk ke siklus asam sitrat sebagai intermediari, sehingga mengisi kembali siklus ini yang disebut dengan anapleurosis. Proses ini penting untuk mempertahankan keberlanjutan siklus TCA saat terjadi kebutuhan energi tinggi. Yang kedua ada proses katapleurosis. Setelah alfa-ketoglutarat masuk ke siklus TCA, kata ketoglutarat ini diubah menjadi malat. Nah, malat ini kemudian keluar dari mitokondria ke sitosol, di mana malat ini diubah menjadi oksaloasetat dan akhirnya menjadi fosfoenol pirufat atau PEP melalui enzim PEPCK atau fosfoenol pirufat karboksikinase. Selanjutnya, PEP digunakan untuk gluconeogenesis, yaitu sintesis glukosa baru yang dilepaskan ke aliran darah. Nah, selain itu, amonia yang dilepaskan selama pemecahan glutamin ini digunakan untuk mengatur pH urin dengan menetralkan asam. Pada ada peran fisiologis katapleurosis dan anapleurosis dalam metabolisme glutamin di ginjal ini. Yang pertama untuk memproduksi energi, di mana anapleurosis memungkinkan pemanfaatan glutamin sebagai sumber energi dengan memasok alfa-ketoglutarat ke siklus TCA. Untuk katapleurosis, ini mendukung pelepasan metabolit dari siklus TCA untuk proses biosintetik seperti gluconeogenesis. Yang kedua ada regulasi asam basa. Dalam kondisi kelaparan, katabolisme glutamin ini menghasilkan amonia yang membantu menetralkan asam dan urin dan menjaga keseimbangan pH tubuh. Yang ketiga ada gluconeogenesis renal. Ginjal memproduksi glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti glutamin melalui jalur katapleurotik yang penting selama kelaparan ketika glukosa darah rendah. Nah, yang keempat ada ketergantungan pada kondisi metabolik. Selama kelaparan, anapleurosis dan katapleurosis bekerja sama untuk memastikan bahwa siklus TCA tetap berfungsi meskipun ada peningkatan kebutuhan energi dan biosintesis. Sekian dari saya, materi tentang peran fisiologis katapleurosis dan anapleurosis dalam metabolisme glutamin di ginjal manusia. Baik, materi selanjutnya itu peran katapleurosis dalam sintesis trigliserida atau gliseroneogenesis pada jaringan adiposa selama puasa. Selama puasa, tubuh mengalami pemecahan lemak atau lipolisis di jaringan lemak yang dipicu oleh CAMP dan dihambat oleh insulin. Untuk menyusun kembali trigliserida, tubuh memerlukan 3 gliserofosfat sebagai bahan dasar. Biasanya zat ini diperoleh dari glukosa melalui proses glikolisis. Namun jika mengalami puasa yang berkepanjangan, penggunaan glukosa di jaringan lemak akan dikurangi untuk menghemat pada bagian otak dan sel darah merah. Sebagai gantinya, tubuh akan menggunakan gliseroneogenesis
yaitu versi singkat dari gluconeogenesis untuk menghasilkan 3 gliserol fosfat yang diperlukan dalam sintesis trigliserida. Seperti yang kita lihat pada grafik, di mana malat akan dikonversikan menjadi PEP atau fosfonil pirufat yang akan dikonversikan menjadi DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Nah, DHAP ini kemudian akan dikonversikan kembali menjadi alfa gliserol fosfat yang merupakan prekursor utama dalam sintesis trigliserida. Pada manusia yang telah berpuasa selama 18 jam, sekitar 25-60% dari gliserol yang terdapat dalam trigliserida berasal dari gliseroneogenesis, sedangkan hanya 5% saja yang berasal dari gliserol dalam darah. Berdasarkan presentasi yang telah disampaikan, siklus TCA haruslah seimbang antara pemasukan dan pengeluaran zat yang terjadi dalam proses metabolisme. Siklus TCA ini dapat kita ibaratkan sebagai bundaran di jalan raya, di mana jumlah mobil yang masuk juga harus seimbang dengan jumlah mobil yang keluar agar tidak menimbulkan masalah lalu lintas. Nah, dalam presentasi ini juga telah dibahas berbagai kondisi metabolik, di mana keadaan anaplerosis atau proses pemasukan karbon ke dalam siklus TCA dan kataplerosis sebagai proses pengeluaran karbon dari siklus TCA bekerja secara bersama untuk menjaga keseimbangan aliran karbon dalam siklus TCA. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.